Saudara yang terkasih, sebelum nanti kita akan masuk ke session untuk sebuah pelepasan, ya. Pastikan saudara sudah mempersiapkan hati saudara. Dan karena untuk wadah yang akan diisi Tuhan harus dibersihkan. Wadah yang terus mau mengalami pribadi Tuhan harus terus juga disucikan. Saudara, di dalam pertumbuhan manusia roh, ya, seringkali mengapa manusia roh sulit sekali mengalami pertumbuhan, bahkan tidak menghasilkan buah-buah roh, saudara. Bahkan mengapa roh jahat itu seringkali masih membelenggu di jiwa, bahkan di roh hamba-hamba Tuhan, saudara ya. Karena saudara seringkali jiwa itu mengalami banyak sumbatan, ya. Kalau ada jantung yang tersumbat, saudara, ada peredaran darah yang tersumbat, secara jiwa, saudara ya, roh itu juga banyak yang tersumbat. Kenapa saudara? Segala sesuatu itu bisa tersumbat. Salah satunya kenapa saudara? Karena kotor. Ya. Saudara, artinya sambil kau dengar firman Tuhan, sambil kau memeriksa hati, ya, apa yang perlu dibereskan di hati kita. Bahkan saudara, sebelum nanti terjadi sebuah pemulihan lawatan Tuhan, saudara benar-benar sudah mengalami yang namanya dilepaskan, ya. Amin. Pertama saudara, sumbatan di jiwa itu ya karena adanya banyak hal. Yuk kita buka di dalam Matius pasal yang ke-13. Ini malam hari ini kita membahas tentang segala yang menyumbat atau menjadi sumbatan ya di jiwa dan di roh kita, sehingga seringkali kita tidak mengalami sebuah satu revival dengan Tuhan. Matius 13 ayat 20 dikatakan, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, garis bawahi benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Orang tersebut tidak menolak firman Tuhan, bahkan suka, bahkan gembira menyambut firman Tuhan. Tetapi permasalahannya saudara, dia sulit mengalami pertumbuhan. Bahkan di ayat 21 dikatakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Yuk, saudara sambil memeriksa, apakah ini jenis ini adalah saya ya? Saya ini masih hatinya masih berbatu-batu, ya. Susah sekali untuk jangankan berakar, bertumbuh, berbuah itu sulit sekali. Saudara, bahkan ketika ada ujian, ya, itu seringkali saudara tidak tahan. Dikatakan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, jadi penindasan penganiayaan karena firman itu contohnya seperti gini saudara. Ketika saudara mempertahankan iman, ketika saudara mempertahankan hidup benar, ketika saudara mempertahankan hidup saleh, ketika saudara mempertahankan kesetiaan, tiba-tiba ada banyak tantangan-tantangan yang menghadang dirimu. Tiba-tiba orang-orang di sekelilingmu berkata, udahlah sekali-kali, enggak usah doa menara juga enggak apa-apa kok. Enggak ibadah juga enggak apa-apa sekali-kali, inilah musimnya liburan. Atau ketika saudara memutuskan, saya percaya, saya punya iman. Tiba-tiba keyakinanmu tuh mulai digoncang. Atau ketika kau merasa usiamu sudah expired, jodoh kok belum datang. Bisakah engkau tidak menukarkan imanmu dengan sup kacang merah? Saudara, bisakah engkau tetap percaya? Atau ketika kondisi ekonomimu lagi berantakan bahkan habis-habisan. Tapi sementara engkau mempertahankan hatimu yang setia sama Tuhan. Saya enggak mau aneh-aneh Tuhan. Saya enggak mau gesek kartu kredit Tuhan. Saya mau belajar gimana caranya ngandalin Tuhan. Dan ketika hatimu digoncang. Itu yang dikatakan saudara.
ketika datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Artinya murtad apa? Tidak tahan uji. Kenapa saudara? Orang seperti ini karena tidak punya kehidupan dengan firman. Ya, tidak punya kehidupan dengan firman Tuhan. Maka firman dalam kehidupannya itu lemah sekali. Bahkan di jiwa, di rohnya itu firman itu kosong. Tidak ada kehidupan firman itu ketika menghadapi sesuatu karena dia tidak punya pondasi yang kuat dibangun dalam firman. Sehingga apa? Mudah goyah, mudah goncang, mudah khawatir, mudah seperti itulah. Jadi tidak bisa mempertahankan, bahkan tidak bisa kokoh saudara. Karena apa saudara? Tidak ada kehidupan firman Tuhan. Itu pertama. Makanya saudara terkasih, kita ini kalau setiap hari makan yang jasmani, yang di roh juga perlu makan saudara. Dan kalau kita makan yang di roh, itu artinya kita baca firman Tuhan, bukan cuma baca, firman itu saudara dimengerti. Bagaimana cara mengertinya? Taat dulu. Karena firman itu enggak buat kita mengerti dulu, baru taat, enggak mungkin. Enggak mungkin saudara. Kita taat dulu, ketika kita melangkah, ketika kita taat, timbullah pengertian. Bahkan ketika kita taat pun, hati kita setengah, hati kita tidak utuh, itu juga akan menjadi kesesakan. Saudara pernah makan keseretan? Nah, itu roh seperti itu rasanya. Pasti saudara, antara mati dan hidup saudara. Apalagi kalau keselak bakwan. Jangan sampai saudara ya. Loh, tapi percaya nggak percaya? Jiwa dan rohmu tuh suka keseretan loh. Kenapa saudara? Karena seringkali orang itu taat tapi hatinya enggak rela. Saking aku takut akan Tuhan. Takut aku akan Tuhan. Nanti tidak diberkati. Nanti kualat. Apalagi kalau sudah tengok wajahnya Bu Winda. Waduh girap-girap. Jadi terpaksa taat. Nah yang gini saudara. Sementara kau taat tapi hatimu tidak rela. Ada lagi saudara. Bukan cuma rela. Ikhlas. Tidak ada keberatan. Bukan cuma ikhlas. Level naik lagi saudara. Hatimu tuh sukacita. Sakit-sakit tapi bisa sukacita. Loh diminta semua loh. Tidak apa-apa. Loh, terus kamu tidak ada loh. Tidak apa-apa. Senyumnya tuh ada lebih lagi dahsyat. Ketawa. Aku tidak pernah khawatir. Ambil semua. Silakan, silakan. Habisi bila perlu. Gitu saudara. Habisi kesabaranku misalkan gitu. Karena apa? Karena kesempatan aku punya cawan dan anggur yang manis. Gitu saudara. Kapan lagi? Itu level yang tinggi saudara. Menyambut penderitaan dengan sukacita. Wow. Seperti siapa saudara? Seperti Paulus. Saudara terkasih. Sebetulnya tingkat level-level kedewasaan yang dikatakan gak nginjek tanah tuh seperti itu saudara. Apa yang gak nginjek tanah saudara? Bukan kakinya. Kedagingannya tuh udah nginjek tanah. Kakinya tetap nginjek tanah saudara. Ya, dan saudara percaya gak percaya? Nanti di nafiri akan terus saudara akan dibawa ke seperti itu. Suka gak suka, mau gak mau. Saudara diseret Tuhan. Karena kalau gak diseret saudara gak akan kelakon saudara. Nunggu saudara ikhlas mau kesuwen kata Tuhan. Ya ini yang berbatu-batu saudara. Ya, yang selanjutnya karena jiwanya masih di persimpangan. Ini menyangkut khotbah yang kemarin. Wah keren loh khotbah yang minggu kemarin. Ternyata setelah dikeker, banyak yang di persimpangan ini Tuhan. Saudara terkasih hati-hati kalau hati kita masih di persimpangan. Apa itu persimpangan? Hatinya masih mendua. Ya, itu namanya hatinya selingkuh. Wah, selingkuh Mi kok enggak enak banget toh Mi, tabu itu. Ben, semakin dibilang tabu semakin kalian jijik toh, semakin enggak mau. Ya gitu tuh saudara, harus ekstrim kalau ngomong. Hatinya selingkuh, langsung kena selingkuh langsung biar. Langsung bangkit. Tapi kalau hatimu di persimpangan, enggak berapa. Itu enggak diinjak saudara. Coba bilang, hatimu berselingkuh. Langsung bangkit saudara. Maksudnya apa selingkuh? Aku setia dengan istriku. Tapi kau palsu. Kok bisa? Buktinya kau enggak bisa mengasihi dan menyentuh dengan cinta.
Oh gitu ya, kayaknya sih. Itu contoh saudara. Tapi seringkali kita tidak merasa seperti itu. Ya Pak ya? Seperti ketika kita nggak segenap hati itu aja loh saudara. Itu namanya hatinya sudah berselingkuh. Pastikan apa? Pasti memberatkan yang lain saudara, ya enggak? Orang itu ketika tidak segenap hati pasti ada yang lain. Ya Pak ya? Alah, pinter. Saudara terkasih, saya itu dalam hal yang detail-detail aja Tuhan itu ngajarin saudara. Contoh kalau saya misalkan, saya ini punya kebiasaan buruk saudara ya. Dari pertama menikah sampai, tapi sekarang kesininya saya itu bertobat kok saudara. Misalkan kalau gelas saya enggak boleh diminum sama suami saya. Itu saudara ya. Terus kalau apa yang sudah misalkan gini, punya saya jangan disentuh gitu saudara. Nah kalau sendok sendiri-sendiri, kan ada tuh suami istri satu sendok berdua, satu gelas berdua. Kayaknya harmonis ya, tapi pret. Nah mendingan saya ke gelas, misalkan suami saya mau mencicipi, papi mau? Sebentar ya papi ya. Jahat loh itu ternyata saudara. Misalkan dia bawa makanan, mau? Dia tahu saya harus makan duluan, kalau makan duluan saya enggak mau. Ayo, enggak apa-apa, ayo makan. Enggak papi. Sekarang saya penuh pertobatan, papi makan dulu. Nanti sisanya sama saya gini, dalam nama Tuhan Yesus. Bukannya apa? Karena saya tidak terbiasa. Saya ini orang yang dari kecil tidak terbiasa. Saya makanya kalau lihat anak-anak tuh ya gelas satu buat 1000 orang saya bingung. Makan langsung culap. Kok iso ya? Apa campur-campur. Kalau saya merinding disco. Tapi saya mulai belajar loh saudara. Bertobat. Siapa tahu suami saya hari ini lihat. Karena saya membuka aib dosa tuh saudara. Sekarang saya gini, kalau suami saya udah, kan gini di kamar tuh selalu saya disiapin dua tempat minum botol gitu saudara ya. Karena gini, saya tuh dilihat aja kadang enggak diminum saudara ya. Nanti si kedatang, mami kok enggak diminum-minum airnya? Ya lupa. Nah kalau suami saya tiba-tiba air minumnya habis, dia ngelirik. Saya tahu, papi mau minum aja. Tapi jangan dicucup ya, Pi. Aku ngerti lah, aku sudah ngerti katanya. Tapi lama-lama saya bilang, Tuhan kok saya ini jahat ya. Kan dua menjadi satu. Yes apa beda enggak apa-apa. Itu contoh saudara. Karena bukan apa. Saya dulu suka sering di apa ya sama Elisa itu. Mami lah mesti. Bekasku enggak mau. Karena apa? Enggak terbiasa. Jadi bagi saya itu risih gitu loh saudara. Jadi kalau misalkan ya, misalkan ada apa, makanan atau apa gitu. Terus misalkan contoh paling Elisa seringkali. Mami enak, yes makanan. Nanti mami enggak mau. Atau saya gini, dia makan saya bilang, enak deh ya. Mau tak mami? Mau. Ya soalnya bekasku toh, enggak mau tak mami, bekasku toh. Lama-lama saya pikir-pikir, iya saya ini loh, enggak boleh gitu. Akhirnya sekarang saudara, sudah saya tuh memberanikan diri ya. Apapun saudara, sudah membaur, menyatu, satu roh. Itu contoh saudara. Saudara berapa tahun saudara? Saya menikah dari 89, baru sekarang bertobat loh saudara. Bayangin. 2 blok ya saudara ya. Sampai Pak Tur gini. Astagfirullahaladzim Bu. Ternyata aku ya nemen ya Bu, nemen. Cuma hal itu tok Pak, lainnya saya enggak. Tenang aja Pak. Saudara, hamba Tuhan ya perlu bertobat tuh saudara ya. Oke, saudara, bicara persimpangan, bicara mendua hati, bicara masih kederek sama kesukaan dunia. Saudara, itu kita perlu punya keputusan sih saudara, perlu punya keputusan. Ya, bukan cuma pilihan loh, diputuskan. Dipilih tok, dipilih baju yang mana yang mau dipakai, dipilih. Akhirnya apa? Pusing, berhenti saudara. Dipilih, diputuskan. Saudara.
Dalam hal apa manusia seringkali mendua hati? Gampang. Ayo, bangun pagi, baca Alkitab. Pikirannya kayak gini, ini baca loh. Pikirannya gini, duh nang cepet po ayat nah mari-mari panjangin selak ngantuk. Saya tanya itu mendua hati enggak? Iya, banyak saudara. Worship night, ngitung terus jam berapa ya? Jam berapa? Waduh sih lama. Makan kesuwen ya makan ini. Begitu juga kalau jam makan, selesai mau season 2. Waduh cepet derek jamnya. Ayo saya tahu siapa itu orangnya. Perlu tak saya tunjuk. Saudara terkasih, sering kali loh saudara. Aneh ya. Sudah jebur, tapi lihat tetangga lu. Sana kok enak ya, akhirnya keluar lagi kakinya satu. Saudara mari belajar. Dalam hal apapun kita tuh segenap hati, segenap jiwa. Belajar satu fokus. Belajar tidak di persimpangan. Belajar tidak selingkuh. Paling enak saudara, kena selingkuh langsung kabeh melek saudara. Kenapa? Ketika hatimu tidak satu tujuan, ketika hatimu tidak punya ketetapan, itu kebimbangan, itu keraguan, itu namanya di persimpangan. Orang yang di persimpangan nggak pernah dapat apa-apa saudara, cuma capek tok. Ya Pak ya? Makanya mulai hari ini kalau baca firman, baca Alkitab, fokus. Tidak boleh bersimpangan, tidak boleh selingkuh. Itu perlu melatih diri saudara. Ya, karena gini, tubuh jiwa dan roh. Ini saudara kira jiwa, tubuh dan roh. Gak usah ngomong tubuh jiwa, jiwa saja loh. Jiwa saja tuh seringkali gak bisa nyatu loh saudara. Contoh, hatimu, yes Tuhan percaya, tapi otaknya. Tapi jatuh lagi ya apa, gagal lagi ya apa. Nah, jiwa saja saudara sering apa? Bertabrakan. Dan itu perlu kita latih saudara. Saudara. Makanya begini, prinsip begini, ketika kau lakukan sesuatu, lakukan segenap hatimu. Itu supaya apa? Itu satu arah, satu jalur, satu rel, satu fokus. Supaya apa? Tidak ada sedikit pun yang menyimpang. Saudara, saya ini sering kali dilatih Tuhan, baca firman, dengar khotbah, atau apapun di tengah keramaian. Karena Tuhan bilang gini, itu seperti kamu belajar, ya tenang di tengah badai. Bisa enggak tenang? Fokus di tengah kegoncangan, bisa enggak? Caranya gitu saudara. Misalkan, rame, saudara baca Alkitab, saudara dengar khotbah, bisa enggak fokus? Enggak usah rame aja, enggak usah fokus bu. Ya Pak ya? Nah, tapi saudara terkasih, bagaimana kita melatih diri di tengah goncang kita tenang. Awalnya Tuhan ngajarin saya, baca Alkitab, di tengah keramaian. Gimana itu saudara? Dulu saya tuh kalau keluar kota gitu ya, saya suka baca Alkitab. Nanti kalau misalkan pesawat delay, saya di ruang boarding itu buka Alkitab. Rame apalagi udah. Gitu. Rame saudara, tapi saya belajar fokus. Nanti saudara naik pesawat, saya baca lagi. Dulu Tuhan melatihnya saya seperti itu. Nah, saudara terkasih, yuk kita ini kenapa kita perlu di tengah keributan, di tengah hiruk pikuk bisa fokus. Satu, saudara, supaya kita punya kebiasaan hatinya tenang. Supaya kita bisa melatih bagaimana pikiran bisa tenang. Kedua, kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita akan sensitif dengan Tuhan. Pasti sekecil, setipis, sehening apapun suaranya, kita bisa nangkep. Dan ketika kita mengalami goncangan, kita itu tetap bisa apa? Tersenyum. Saudara, bahkan ketika misalkan ya kanan kirimu, lingkunganmu semua lagi ketakutan. Kau tuh seperti tidak punya masalah, tidak punya beban. Bahkan saudara ya, kita ini saudara ya, bejananya harus penuh. Kenapa?
bukan cuma buat kita tenang, tapi kita punya tugas kewajiban menenangkan orang-orang di sekeliling kita. Menenangkan lingkungan kita, menenangkan bahkan kota, bangsa kita. Contoh misalkan saudara ya, misalkan terjadi, contoh aja hujan yang kemarin. Daerah Darmo tuh sampai saudara ya, banyak yang tumbang ya. Nah, di tengah hujan yang, wah seperti itu. Bagaimana peranan saudara? Lepaskan otoritas itu. Hentikan hujan itu, tidak boleh berlarut-larut. Nah ini menenangkan saudara, menenangkan kota namanya. Menenangkan bangsa. Jadi bejana hati kita itu harus dilatih saudara untuk tenang. Untuk apa? Penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan firman. Supaya ketika kita lepaskan itu ada otoritas, ada kuasa. Jadi alam itu harus tunduk pada firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita saudara tidak pernah melatih semuanya itu, dengar misalkan, waduh di Majen misalkan, banjir sampai. Saudara banjir di sana, kekhawatiran saudara sampai nggak bisa tidur. Ya Pak ya saudara. Wah di sana hujannya wah 5 jam. Misalkan di luar pulau. Saudara ketakutannya bisa sampai saudara nggak bisa tidur. Waduh nanti kalau sampai ke sini hujannya ya apa ya. Waduh kalau badai terus stres. Padahal hujannya tuh di luar pulau. Saudara cuma lihat TV, cuma dengar kata orang. Seakan-akan tuh seperti di sini. Saudara ngalami nggak seperti itu? Ketakutannya, khawatirnya. Waduh, jangan lodeh. Hati-hati saudara. Ayo hari-hari ini belajar melatih diri. Kenapa malam hari ini Tuhan mau ada pelepasan lagi? Bu, kapan hari kan sudah dilepaskan Bu? Saya tanya, sampah di rumah dibuang tiap hari enggak? Mandi berapa hari setelah hari? 2 kali. Kenapa sampah dibuang lagi? Lah wong mbok klumpukno terus sampai. Sampah kesel, kecewa, marah, kekhawatiran, ketakutan. Melompok sampai saudara, berapa bulan? Wow saudara. Kedua, nanti apa saudara? Ketika kau penuh dengan sampah-sampah itu, kau jadi orang yang tenggelam dengan masalah. Sehingga apa? Sinarmu dari Tuhan itu tidak keluar. Firman yang dilepaskan tiap minggu, busung, mandul. Kenapa? Ada sumbatan. Dan saudara ada yang jauh lebih mengerikan lagi dari sumbatan tadi saudara. Nanti. Selanjutnya saudara. Nah ini. Kenapa saudara manusia tidak tahan uji. Bahkan tidak bisa berakar. Tahu firman, tahu, ngerti, paham, tidak bisa berakar. Mek tumbuh, itu pun apa? Cuma musiman. Gimana Bu? Lagi moodnya bagus, tumbuh. Lagi kumat, hancur lagi saudara. Nah, saudara terkasih, ini ada something spirit. Ya, orang-orang yang masih punya ikatan-ikatan roh leluhur, masih terikat dengan okultisme. Bahkan saudara ini belum diputuskan, belum dibereskan, bahkan tidak terus dibersihkan. Saudara, oh saya sudah pelepasan Bu sampai pentahiran. Permasalahannya setelah itu, kamu rajin gak membersihkannya. Saudara, jangan dikira kalau sudah saudara doa pelepasan, bahkan sudah pentahiran. Nah, ketika kau tidak menjaga hatimu, tidak mengisi bejana jiwa dan rohmu dan firman, dan tidak melakukan firman Tuhan, ujungnya akan datang lagi saudara, akan kotor lagi. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kenapa seringkali saudara orang itu tidak bisa boom gitu saudara. Pasti ada yang namanya something spirit di hidupnya, dan biasanya ini disertai sakit penyakit. Orang yang bukan cuma tidak bisa breakthrough ya, tapi penyakit itu gantian datang. Dan gak mungkin 1-2 macam penyakit saudara, bisa 3, bisa 4. Kenapa saudara? Ada ikatan roh leluhur,
roh kultisme yang belum diputuskan sampai tuntas. Karena semuanya itu minta apa? Minta nyawa. Saudara. Tapi bermacam-macam, tidak langsung, kadang orang tidak langsung mati saudara. Pertama ekonominya dulu dihancurin. Setelah ekonominya keluarga perpecahan. Wah pokoknya satu sama lain bisa musuhan. Wah itu. Ingat ya, di mana ada perpecahan sangat kuat di dalam keluarga, itu pasti ada kutuk. 100% ada kutuk. Enggak mungkin enggak. Iya ya, satu sama lain kok tengkar sampai stres. Itu pasti ada kutuk saudara. Enggak mungkin enggak. Kedua, penyakit. Penyakitnya tuh kok sama ya. Dari atas ke atas. Nah, saudara, itu pasti warisan atas. Itu harus diputuskan. Jangan bilang gini, ya memang turunan bu. Loh kalau orang Kristen tuh kelebihannya begitu saudara. Tidak ada namanya turunan. Putuskan kutuk penyakit. Tidak ada namanya turunan saudara. Kecuali kau tidak punya iman. Kita itu kelebihannya sama Tuhan apa? Kutuk tidak boleh mengikat. Jadi saudara terkasih, kenali kutuk-kutuk di atasmu itu apa? Penyakit, kegagalan, tidak kawin, bunuh diri. Kenali saudara. Dan apalagi kalau orang tuanya pernah jadi rentenir, itu pasti keturunannya sampai 7 turunan. Maaf ya, miskin terus. Saudara harus kenali, kenapa ya hidupku ini kok penuh kegagalan. Saudara, ada orang juga yang kenapa ya terlalu dingin hidupnya. Tidak bisa humoris, kaku. Itu kenapa saudara? Ada ikatan roh. Bu, bukannya karena sifat. Ya, tidak semua itu sifat. Tapi ada ikatan roh. Saudara, dulu suami saya tuh orang yang sangat-sangat dingin. Ngobrol tuh kalau nggak dimulai, nggak bisa dia memulai ngobrol saudara. Dan saya ini juga sama, suami saya itu sama-sama diemnya. Untuk memulai juga susah. Makanya orang bilang, tumbuh ketemu tutup, ya saya ini. Kan biasanya kalau suaminya diem, wah isunya cewek kayak kereta api saudara. Atau sebaliknya saudara. Tapi saya ini benar-benar sama, sifatnya sama, sebetulnya sama. Cuma bedanya saya ini sudah dilucuti Tuhan gitu aja. Gengsinya sama saudara, dinginnya, sama. Nah saudara terkasih kenapa? Karena di atasnya suami saya itu juga, dia tidak pernah mengenal bagaimana punya figur bapak yang baik. Dia cuma lihat ibunya berjuang. Dia tidak punya figur keluarga yang harmonis. Jadi saya ini bersyukur, bagaimanapun saya ini masih punya orang tua yang suka kumpulin anak. Bukan cuma anak, semua orang bisa dipanggil di rumah saudara ya. Orang tua saya tuh suka gitu, wah kalau bisa dari mana-mana datang, ayo kumpul, makan. Sukanya gitu saudara. Dan saya ini punya perbedaan. Kalau suami saya tidak suka ada orang asing. Karena apa? Dia merasa terganggu. Dia tidak nyaman saudara. Kalau saya semakin banyak orang di rumah, semakin senang saudara. Mau makan terus, makan sampai muntah, gak apa-apa. Nah itu perbedaan. Nah, saudara terkasih, kembali lagi. Kenapa seringkali kita udah sangat setia sama Tuhan. Wah pokoknya udah pelayanan, udah semua udah. Tapi kenapa ya sakit-sakitan. Kenapa ya ekonomi saya ini kok naik turun, bahkan sampai kadang-kadang plus. Nah saudara, ini ada yang namanya ikatan roh yang belum diputuskan. Apalagi kalau orang tuanya, saya ini orang tuanya dulu juga penyembah berhala saudara. Ada kebatinan juga iya saudara ya. Ibu saya juga penyembah berhala saudara. Saudara terkasih. Ini berat saudara. Kalaupun berproses itu waduh. Tidak bisa cukup 5 tahun, 10 tahun tidak cukup saudara. Kenapa? Apakah Tuhan kurang berkuasa? Bukan Tuhan kurang berkuasa.
namanya perjanjian darah saudara ya. Gen. Itu harus perlu diproses saudara. Karena apa? Bayangin wataknya siapa? Dari ibu, dari bapak, belum dari atas-atasnya saudara. Itu berapa generasi turun saudara. Itu yang terus lapis demi lapis terus dibersihkan. Ya, apalagi gini, di atasnya itu ikatan okultisme. Terus kalau misalkan sayanya juga suka guamia, waduh itu lebih parah lagi saudara. Kenapa? Penerusnya juga nerusin. Itu biasanya waduh susah punya anak. Saudara ya, nanti kalau punya anak biasanya ada autis, kayak gitu-gitu saudara. Ya, ada gangguan-gangguan. Nah saudara terkasih, itu yang di batu-batu, dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, apalagi berakar, tidak akan pernah bisa. Ketika ada ujian-ujian seringkali saudara jatuh. Kalaupun dia menghadapi ujian dia kuat, tetapi saudara yang tidak bisa dipungkiri penyakit. Ya, penyakit ini akan terus saudara ngikutin saudara. Ya, kalau misalkan saudara ya sakitnya tuh banyak, diperiksa dokter sampai dokternya bingung, nah itu berarti ada yang nggak benar, ada yang tidak beres. Dan biasanya orang seperti ini saudara ya akan mudah sekali diserang dengan yang namanya juga okultisme dari luar. Karena apa? Dari dalamnya juga ada benih. Contoh, kalau saudara bilang orang Kristen nggak bisa disantet. Tidak semua. Tidak semua orang Kristen tidak bisa disantet. Satu, kalau dia ada keturunan-keturunan yang mengandung okultisme, penyembahan-penyembahan berhala, itu sudah ada apa? Benih, sudah ada ya ada pijakan. Kedua, kalau orang tersebut juga meneruskan suka guamnya, suka ke tempat lah, nambah saudara. Biarpun rajin ibadah, rajin pelayanan, bahkan doa puasa sekalipun. Tidak jamin saudara. Maaf, bahkan diurapi sekalipun, tidak jamin saudara. Kalau tidak Matius 7 ayat 21 tidak berlaku saudara. Kan dikatakan bukankah aku Tuhan membangkitkan orang mati. Berbahasa malaikat, apalagi saudara, hebat toh. Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau, hai si pembuat kejahatan. Kenapa? Karena di dalamnya masih apa? Banyak semak belukarnya. Banyak apa? Roh-roh yang asing. Nah saudara terkasih, mari. Kalau hidupmu itu rasanya kok susah banget ya. Keluarga rasanya kok aduh ribut terus. Pada kami ini orang-orang yang takut Tuhan. Misalkan gitu. Tapi kenapa? Ini enggak cocok itu, ini enggak cocok itu. Terus begitu. Itu harus diselidiki saudara. Dicari tahu di atasnya seperti apa. Dan dibereskan. Selanjutnya saudara. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Semak duri saudara, garis bawahi semak duri, kekhawatiran. Ini bicara orang yang punya akar pahit. Akar pahitnya aduh. Sampai biasanya kalau akar pahitnya sudah sampai akut itu, saudara membuahkan dendam kesumat. Saudara terkasih orang yang akar pahit, setiap ucapannya itu tidak pernah bisa ngomong yang baik. Selalu kecenderungannya mengutuki, negatif, misalkan gini. Misalkan cuma nonton TV ya. Misalkan cuma nonton TV. Terus tiba-tiba gini, lihat sesuatu ya. Contohnya orang jatuh gini ya. Orang jatuh gitu ya. Misalkan di jalan jatuh. Hampir kelindes ya. Untung gak kelindes tadi. Coba kelindes sih apa? Lah saudara. Coba. Bisa didramatis itu lebih kayak. Ngeri saudara. Nanti lihat apa sedikit itu sudah kayak kekhawatiran ketakutannya itu menimbulkan kata-kata kutuk saudara. Ini hati-hati saudara, ini orang yang akar pahit. Semua yang dilepaskan itu selalu negatif, selalu kematian saudara.
pasti di dalamnya ini ada akar pahit. Terus kalau dendam bagaimana saudara? Kalau orang dendam, wajahnya itu saudara tidak bisa senyum. Senyumnya gini. Itu pun terpaksa saudara. Coba lihat wajah kanan kirimu. Langsung tertawa lebar semua. Itu orang punya dendam itu. Saya kasih tahu, orang kalau punya dendam itu membawa roh kematian. Pasti. Nanti dia bergaul dengan siapa, menularkan sama saudara. Menularkan roh kebencian, menularkan roh kepahitan saudara. Pasti ketularan. Dan saudara terkasih, semak duri bicara sesuatu yang melukai sakit saudara ya. Dan semak duri ini saudara, akar pahit yang belum dibereskan yang masih sangat mengikat, juga orang yang gampang trauma. Ini sama seperti semak duri. Ketakutan, khawatir itu diikat sangat kuat. Nanti gimana? Jangan-jangan. Saudara, kalau kekhawatiranmu sampai mengganggumu, sampai bikin apa? Sakit mah itu saudara. Asam lambung naik, jantungku tiba-tiba mangik. Itu stres. Kalau stres, gak usah minum obat. Tapi tenangkan jiwamu. Ojo guyu. Saudara. Hah? Saudara terkasih. Itu orang yang terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, trauma. Itu ngikat banget saudara. Itu sakit pusingnya itu saudara. Bukan cuma di sini saudara. Di sini loh. Oh darah tinggi kamu. Enggak. Bukan darah tinggi. Stres. Sampai ke sini, nanti saudara di sininya, di punggungnya tuh, di gini tuh watos saudara. Coba lihat punggung saudara. Atos enggak. Itu stres tingkat tinggi pasti sininya tuh kenceng. Ya, kalau saya tuh dipijet saudara, saya ini kan suka refleksi. Terus kalau yang pijet tuh saya harus laki. Kalau perempuan enggak mampu saya, enggak mempan gitu. Tapi kalau pijat ya cuma kaki dan punggung saya duduk. Terus saya, Pak, kuatin lagi. Ya ampun Ci, sampai dia bukan pakai jep, pakai ini nih saudara. Kalau suami saya lihat saya dipijat tuh, ampun katanya. Kamu tuh manusia terbadak kok sampai kayak gitu. Kadang tukang pijatnya gini, ini stres ini Ci. Iya Pak, stres mikir wong akeh, yang mikir sampean pisan tak gitu loh. Ya saudara, kalau orang tuh sampai stres ini, sininya nih loh, mentol saudara, watos. Terus sininya tuh aduh berat, itu bukan darah tinggi saudara, stres. Ya, nah orang kayak gini, tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam firman. Saudara. Bahkan itu ya, setan itu keluar masuk, enggak pakai diperiksa saudara. Duh ya, kalau model begini setan tuh ngelencer saudara di hidupmu. Duh, enggak percaya. Sampeyan meng bukti ta. Ini jenis yang ini, setan itu ngelencer saudara. Kalau dia mau datang, oh dia datang aja. Dan kalau datang bukan pakai 1-2 boleh banyak datangnya saudara. Saudara, buktinya apa? Gini, bukan cuma stres. Ya, bukan cuma stres. Nanti stres, sakitnya bukan cuma pusing. Sini sakit, badan sakit kabeh saudara. Ya, terus gini, pikiran ini jualan terus enggak bisa tenang. Dikunci kok enggak bisa sih, gemboknya ngelos ini. Itu saudara. Nanti dengar apa itu selalu miss. Loh, tak kira tadi gini, tak kira gitu. Jadi kadang-kadang seringkali dia itu berhalusinasi dengan pikirannya. Nggak mau tanya, tapi suka apa? Ngeramesi dewek.
Itu orang yang seperti itu saudara. Kenapa? Setannya banyak. Setannya semua kerja. Tidak ada pengangguran. Ayo tak udik-udik matamu. Matanya jelalatan. Matanya asalnya penuh curiga ambil orang. Juahat, menterlenge. Sampai mau lepas. Satunya setan bilang gini. Aku tak udik-udik otaknya. Ben stres. Otaknya ben jalan terus sampai kayak. Setan satunya ngomong gini, aku tak ngudek-udek telingai ya, tak kuworoi gini. Wis toh memang hidupmu tuh ndak ada gunai ya, mate wae. Hidup kok menemui bumi ndak berguna. Ya, saudara. Satunya bilang gini, aku tak ngudek mulute ae. Nanti ada orang datang tiba-tiba bawa sesuatu. Apa iki? Anu buat kamu. Apa? Makanan. Gak sudi aku makan, gak enak ini. Loh coba saudara. Sudah ngolahi setengah mati. Berharap diberikan nanti senang yang terima. Enggak. Yang ini tok aku bisa beli. Gak usah. Loh, coba bayangin saudara. Saudara pernah enggak ngasih seseorang. Terus saudara ditanya gini. Kayak apa ini? Kayak buah nih wis buah. Itu saudara. Nanti satunya lagi bilang gini. Aku tak ngotek hatinya. Takut. Khawatir. Enggak percaya diri. Minder. Wis, aku tak ke kamar aja, takut aku ketemu orang, semua orang kayak hantu, padahal dia hantu saudara. Terus apa? Curiga. Satunya bilang gini, aku tak ngotek tangannya. Bukalah apa? Instagram, TikTok. Yang dilihat itu hujatan-hujatan. Tambah seru saudara. Itu. Satunya lagi, aku tak ngotek perote. Lapar, malas makan, nanti aja, penundaan, nanti aja. Akhirnya mah, lah ya apa, setan semua giat, dia waktunya lapar makan, enggak mau makan. Ada yang saking cintai kerjaan, aku tak ngudek lah, kan dia senang kerja, tak perbudak. Kerja ya sampai jam 3 pagi, kalau enggak jam 3 pagi, enggak usah berhenti, terus kerja, teruskan. Ini beda dengan terus yang Bu Jenny. Terus, enggak. Kalau ini enggak, teruskan. Oh masih belum. Teruskan, masih banyak waktu, teruskan. Tiba-tiba apa? KO. Saudara terkasih, coba setiap hari cek tubuhmu ini siapa yang kendalikan engkau. Loh, banyak orang enggak sadar loh. Setan ini banyak menguasai tubuh tapi tidak sadar loh saudara. Hati ini sudah gini, Roh Kudus bilang gini, ayo waktunya doa. Ya nanti tak. Belum Tuhan, nanti Saya tak lihat-lihat YouTube lagi Tuhan. Akhirnya bablas, tidak doa. Nanti kalau udah bablas, iblis gini, jadi pengkhianat. Kamu tidak taat sama Tuhan, kamu terkutuk. Loh, tadi dia yang nyeret-nyeret supaya tidak taat. Begitu diturutin tidak taat, setelah tidak taat apa? Dihakimi. Itu memang setan begitu saudara. Terus saudara gini, mangkane ta, ojo nunda. Tadi aku mau toh doa. Macam daging ini loh saudara. Nggak mau beda dagingnya saudara. Saudara kasih, sadar tidak sadar ya. Peperangan rohani itu tiap hari itu banyak loh. Istri lagi masak saudara. Tiba-tiba suami digini sama Tuhan. Datang ngono ke dapur. Bilang gini, enak masakannya. Ya Tuhan, tapi enggak jalan. Loh ayo, ya sik ta Tuhan. Habis gitu ada telepon masuk. Ya halo, sampai setengah jam lupa. Istri sudah berangkat, jemput anak. Loh udah berangkat Tuhan. Padahal enggak taat itu apa sih? Gengsi. Males. Saya melihat banyak bapak-bapak itu suka males dan gengsi. Disuruh Tuhan enggak taat. Sayangin istrimu, ya Tuhan, tapi enggak dilakukan. Perlu tak tangking ke depan? Padahal sudah lihat wajah saya loh di bayangannya. Saya kurang mampang. Tak hajar enak loh. Saya tuh kesel kalau lihat bapak-bapak gue yang sini tingkat dewa itu.
Saya enggak, untung saya tuh menahan diri enggak mau gini. Tuhan cuklekin kaki kayak Yakub tuh, lututnya, dengkulnya. Untuk saya nahan, enggak. Coba Tuhan, coba Tuhan. Dengkulnya dicuklek gitu kayak Yakub, ben ceklek ini. Bapak ini loh. Gemes kadang-kadang. Padahal tuh mau ada sesuatu loh Tuhan itu sebetulnya. Ya nanti Tuhan, nanti padahal apa? Gengsi. Bu ya terus kamu, iya Tuhan ini gengsi ini apa caranya bongkar hancur no Tuhan. Gengsi loh Tuhan, gengsi. Ya bertobat. Saudara. Padahal kan itu simpel toh, gampang toh. Tidak perlu naik kereta toh. Lah iya, antara kamar dan dapur aja susah. Antara kamar dan ruang makan susah. Bahkan sudah di sebelahnya loh. Tuhan bilang gini, Bu yo dilus disayang gitu loh. Tinggal gini tak loh. Kok rasanya, loh kayak apa, setruk tapi. Bu ya kayak Hendy tuh gampang. Plek, mak plek, gampang saudara. Sampai suami saya mau tak ajari jurus-jurusnya tuh gampang ya apa caranya. Aku lah ya kepengin tuh Tuhan. Saudara terkasih, sebetulnya itu semua dibalik semua itu ada spirit yang mengikat saudara. Itu bukan perkara remeh saudara. Ada spirit gengsi, roh jahat yang namanya gengsi. Jaim. Berarti kalau engkau tidak bisa melawan berarti kau punya penyembahan berhala. Gitu bilang, aku penyembahmu sejati. Pret. Penyembah sejati apa wong gengsi kok. Ya toh, itu saudara. Padahal kalau suami-suami itu ya rajin aja. Kayak Hendy gitu loh. Oh Hendy lagi. Artis yang lain kayak gitu loh ya. Waduh. Lihat wajahnya Ike sekarang. Nggak gini terus. Cerah. Hujan nggak hujan cerah. Mau matahari mau bulan cerah. Iya apa? Tak kira ini enak nih sekarang nih. Iya disayang terus. Tak perhati loh saudara. Kalau selesai ibadah. Worship night lah apa selesai ibadah. Selalu di sisinya tuh. Tangan loh kok mesti ngene aku heran aku. Itu kok otomatis gitu loh saya itu bingung. Gak pegang pundak pegang rambut. Kapan-kapan mau tak teblek gitu loh saudara. Maksudnya bukan dilarang. Ajarona papi. Nah saudara. Mari sadari seringkali kita itu tidak bisa menang melawan roh yang di dalam kita. Itu semua manipulasi spirit saudara. Supaya saudara tidak harmonis. Kalau saudara tidak harmonis, tidak ada Tuhan dalam keluargamu. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada berkat di keluargamu. Contoh aja, diem-dieman loh, awet saudara diem-dieman. Tuhan bilang gini, istrinya bilang ngombe suamimu, Pak, ciuman toh Pak. Tuhan, toh, ayo. Doa iki podo ae kata Tuhan. Mak suruh gini loh, bilang sama suamimu, Bu sayang Papa cium. Di sebelah. Koi antara reksa saudara jauh. Lagi pisan. Istri. Mau tak panggil? Kadang-kadang aku udah tak datangi tak injek kayak saudara. Mau tak telepon gak boleh Mbak Tuhan. Gak usah ditelepon. Saudara terkasih. Kadang-kadang saya gini. Gitu loh. Ya ini namanya sumbatan. Kalau di gereja kok ya merenungkan, ngeresep, menyambar. Sampai rumah pelurin entek. Kalau di gereja itu loh seakan-akan rasanya, iya Tuhan, amin, yes, amin, yes, amin. Pulang pelurunya hilang kabeh saudara. Loh sing yes kemarin itu siapa gitu loh. Heran aku. Kenapa sih? Bu yang saya jadi itu tak sosok saudara suamiku. Lu itu kenapa? Gemes aku. Nangis nyembam meler. Nangis kabeh. Sampai saya bilang, orang gak usah nangis mulai sekarang.
Pusing aku saudara. Roh jahatnya gini, hahaha. Harusnya kan anak Tuhan yang nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ini iblis nyanyi, ku menang bersama si bodoh. Ku menang, ku taklukkan si bodoh. Ku menang, ku taklukkan si bebal. Ya toh. Iblis yang nyanyi saudara, ku menang. Kalau kita enggak menang, berarti iblis yang menang. Sadar mulai sekarang. Kalau kita enggak menang, berarti siapa yang menang? Oh enggak apa-apa Bu. Ya repot saudara. Tidak tahu saudara. Lapisan-lapisan di jiwa. Yang menutupi kegelapan hatimu. Itu harus dibongkar. Kalau itu enggak rajin bersihkan. Pelepasan 1000 kali saudara. Pelepas mana ya? Astaga. Kamu tuh waktunya naik pesawat terbang. Lah kok naik becak terus ya? Lo kan capek, lo beda mengandung Gusti. Saudara itu semua sebetulnya ada roh yang mengikat. Selanjutnya saudara, kalau orang terikat dengan mamon. Pertama saudara, gila kerja. Orang yang suka duit itu, kerja, gak ngomong. Kalau kerja buat Tuhan sih beda saudara. Kerja buat kaya selalu manis. Kalau aku kikir, aku pelit, aku pelit. Saudara, orang yang terikat mamon biasanya maniak kerja. Maniak kerja. Bukan kerja keras enggak boleh. Boleh. Saudara. Tapi sampai seringkali tidak memperhatikan keluarga, kesehatan, dirinya sendiri atau apa. Bahkan meninggalkan ibadah. Ibadah kan minggu banyak, minggu lagi ada. Kerjaan bukan tahu itu enggak selalu ada, bukan tahu. Cuan. Nanti lah siapa tuh? Biasanya El tuh niru. Oma bilang cuan loh. Ya saudara terkasih, hati-hati. Orang yang suka diperbudak dengan pekerjaan, itu sebenarnya roh itu sedang mengikat karena apa? Mamon. Yang selanjutnya saudara, Semak Duri juga bicara orang yang gila kehormatan. Haus sekali akan kehormatan, jabatan, pujian. Rasanya kalau enggak dipuji itu rasanya saudara dunia runtuh. Harus selalu bilang gini, wow hebat kamu ya, wow keren kamu. Sekali enggak dipuji, hari ini aku mau dipuji. Ada apa dengan dia? Saudara sensitif saudara. Ada apa dengan dia? Ada apa dengan dirimu? Itu saudara. Biasanya ketemu aku langsung, wow. Ini ketemu aku sinis. Bukan sinis, dia lagi sumpek. Kenapa kok jadi sensitif saudara? Ini saudara. Dan biasanya orang seperti ini menghalalkan segala cara. Pokoknya aku tuh top. Aku hebat. Biarkan keluargaku hancur loh saudara. Sama kalau orang gila pelayanan. Pokoknya kerja buat Tuhan, selalu manis pret. Bukan kerja buat Tuhan, itu emosimu, dagingmu, ambisimu. Bukan karena Tuhan. Kalau karena Tuhan, nggak akan berisikokan dengan keluarga. Kalau Tuhan pegang kendali semuanya. Saudara hati-hati dengan yang namanya maniak kerja, bahkan maniak pelayanan. Ya, hati-hati saudara, semua itu selubung di roh saudara. Ya, selanjutnya saudara. Jiwa yang kosong dan roh yang lemah. Matius 12 ayat 43. Saudara sambil diselidiki ya, sambil diselidiki saya yang di mana ini Tuhan. Supaya nanti ketika pembersihan, ketika dilepaskan, saudara sudah jadi orang yang mempersiapkan diri. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Saudara garis bawahi rumah itu kosong. Ya, tadi katakan apabila roh jahat itu keluar dari manusia, dia mengembara, saudara ya. Dan ketika dia mencari perhentian, artinya gini, ketika roh jahat itu mencari yang sama seperti yang sudah pernah dia tinggalkan, yang pernah dia tinggali, ibarat gini,
dulu aku dulu tinggal di tempat si A misalnya. Kontrakan berpuluh tahun, rasanya enak tinggal di situ. Kenapa? Orang ini tak perbudak sembarang tuh nurut. Nah, ketika dia bertobat, dilepaskan, diputuskan rohnya, maka roh jahat ini keluar, saudara. Ininya ketika orang ini dibaptis, ditahirkan, didoakan pelepasan. Tapi setelah itu tidak cari firman Tuhan. Setelah itu tidak bergaul dengan firman Tuhan. Maka itu yang dikatakan rumahnya kosong. Saudara, kan firman Tuhan berkata, perlengkapan senjata firman. Apa saudara-saudara? Perlengkapannya apa saudara? Ketopong. Ini apa? Cara berpikir. Kalau kau tidak bergaul dengan firman Tuhan, bagaimana cara berpikirmu itu dirubah? Enggak mungkin, saudara. Roma ayat 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang benar, saudara, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Dan perbaharui apa? Akal budimu. Ini pikiran. Kenapa anak Tuhan seringkali hidup dalam kutuk terus meneruskan apa pola pikirnya ini loh, tidak berubah. Seperti bangsa itu ketika keluar dari Mesir, badannya keluar dari Mesir, saudara, tetapi pola pikirnya, gaya hidupnya, bahkan hatinya tidak pernah keluar dari Mesir. Selalu apa? Berontak, enggak puas, marah itu saudara. Kalau hidupmu selalu pemberontakan, selalu pikirannya negatif, selalu pemikirannya terus ya, logikamu terlalu kuat, itu namanya saudara, ketopong keselamatanmu tidak ada. Artinya hidupmu tidak diubah dengan apa? Mindset yang diberikan pikiran Kristus. Yang kedua saudara, pedang roh apa saja? Baju sirah. Saudara ini, jubah. Identitasmu. Kalau kita identitasnya jelas saudara ya, bahkan ke tempat yang paling ngeri pun, bukan kita yang takut. Roh itu akan takut sama kita. Saudara, gini, ketika kita itu datang aja ke tempat orang yang lagi susah, lagi ribut apa, kita datang saja, itu tiba-tiba berhenti saudara. Kenapa? Roh kita, identitas kita, jubah kita. Yang dipenuhi dengan apa? Roh Tuhan dan firman. Ada wibawa Tuhan. Lek kehadiran mau teman-teman, berarti kamu belum, identitasmu belum jelas. Setidaknya ketika kau datang tuh orang apa? Menahan diri. Berarti apa? Rohmu itu apa? Punya kuasa, berdampak. Tambahnya kau datang. Ini bu, udah antem ya, bu, acur. Terus gue bilang, acuran pisan. Loh, tambah ngompori. Saudara, kita itu harus gini loh, check and recheck. Supaya kita tahu siapa kita. Supaya kita tahu kita ini sudah di level mana. Kedewasaannya. Sudah membawa dampak menjadi pengaruh atau belum. Kalau misalkan kita keluar, kita yang menjadi pengaruh atau kita dipengaruhi. Itu salah satunya saudara. Ketika kau keluar kemanapun, ingat, tadi saya juga ngobrol sama Renner. Kamu dari procot ya, sudah dididik di nafiri begitu kuat, begitu bla bla. Begitu kamu keluar, cahayamu harus nampak, kebenaranmu harus nampak, integritasmu, pribadimu harus nampak. Kalau enggak, jadi selama ini apa dong yang Tuhan bangun dalam hidupmu? Saudara, makanya anak Tuhan itu membawa status Tuhan, membawa status ilahi. Jadi jangan macam-macam. Mosok tadi selip aja sama motor sama buka kaca, jangkrik. Coba. Loh, mari nyembah loh. Di gereja mari nyembah. Lah itu kalau misalkan ya, yang jadi itu jemaat, mundur dia, saya berhenti, saya. Kayaknya tadi mobil pengerja. Dilirik plat nomor, lu pengerja. Langsung sore datang ya. Tadi bahasa roh apa ya? Hati-hati, dimanapun kita, identitas kita ini anak Tuhan. Identitas kita ini anak terang. Identitas kita ini saudara, kebenaran Tuhan. Garam dunia.
Jadi jangan sampai kita ini sembrono. Kaget, jamput. Gitu. Kaget, jamput. Kalau Bu Songhok kaget, darah Yesus. Loh, keren saudara. Sampai turunannya bisa darah Yesus. Sampai anak-anak ikut darah Yesus. Itu rohani saudara. Itu kagetnya orang rohani. Ya toh? Nah itu bolehlah. Jangan yang tadi itu, pencok-pencok gitu saudara. Hati-hati. Oh keprocot mami. Yo gak ada keprocot itu asli dari kamu. Oh keprocot saudara. Aslinya tuh keluar. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya selidiki hati kita. Coba saudara terus cek and recheck. Saudara kalau kita jadi orang yang dilepasin, diurapi, itu artinya dirimu sudah diperlengkapi Tuhan. Manusia roh sudah ada padamu, jaga dan terus tingkatkan manusia rohmu. Ya, jadi saudara belajar juga gini, menguji diri, menakar diri ketika saya di sini, ketika saya menghadapi masalah, ketika itu apa yang keluar dari reaksi-reaksi saya. Ketika saya ada di kerumunan orang-orang, bagaimana reaksi kita? Tapi saudara hati-hati ya, jangan saudara suka berselubung. Karena apa yang bertopeng saudara, tidak akan awet. Lek keringetan capek topeng dilepas, lu asli ini orang kaget saudara. Makanya jangan suka bertopeng, apa adanya saja. Saudara terkasih, ketika kita ini apapun kelemahan kita dan kita belajar apa adanya, itu nanti saudara, ketika kita ini benar-benar jadi orang yang menyerahkan diri untuk Tuhan, terus proses untuk Tuhan bersihkan, murnikan. Ketika kita rela melewati semuanya itu, semua tentang kegelapan kita itu akan terus apa? Berganti dengan cahayanya Tuhan. Pasti saudara. Dan tanda-tanda orang yang disertai roh Tuhan, selalu hatinya penuh kasih dan kerendahan hati. Coba tanya sama kanan kirimu, kowe piye? Sekali lagi suami istri, gampang gak bilang, halo sayang, halo I love you, gampang gak? Kalau masih stroke, kan stroke berat, itu stroke saudara. Makanya suami sih gampang kok sekarang, Pak sayang Pak, papa sih stroke ya papa, berobat kok apa berobatnya? Bertobat. Saya tuh pengen selalu lihat istri, suami istri itu gandengan tangan. Tapi udah pencitraan loh ya, saya marah nanti. Langsung tak towel pencitraan. Aja pencitraan, enggak Bu, belajar. Ya enggak apa-apa. Soalnya ketahuan sudah pencitraan itu. Ketika melakukan, oleh siapa yang lihat ya, siapa yang lihat. Gitu saudara. Karena ada orang begitu saudara di sini. Begitu pula istrinya langsung oleh. Dengan berapa ada yang shooting. Enggak ada yang shooting, pura-pura enggak tahu. Saudara terkasih kenapa? Semua dimulai dari suami istri, maka nanti itu akan meradiasi surga dalam keluargamu. Dan kau pasti diberkati. Ibu bilang, enggak apa-apa saya penundaan, saya menunggu waktunya Tuhan. Tapi kan saya giat saudara. Enggak pasif, saya agresif saudara. Enggak apa-apa. Kan lakon menang keri saudara. Tenang aja nanti ada waktunya. Kalau pulang duluan ya enggak apa-apa, itu yang kehendak Tuhan yang terbaik. Itu saudara ya, enggak usah pesimis jadi orang. Loh Bu, kalau sampai ada waktunya, enggak ada waktunya, pulang duluan. Enggak apa-apa, tetap ku menang. Gitu loh saudara, orang tuh ikhlas itu enak, enggak usah nuntut. Tapi coba enggak ikhlas. Sudah tak loh Bu, aku sebelah belak, masa aku terus sampai nyomor mulutnya saudara. Aku terus. Itu enggak ikhlas. Makanya enggak jadi botokan pincuan saudara. Kenapa enggak tulus? Lo kalau kau tulus kau enggak terlalu punya ekspektasi. Kau enggak akan tuntut apapun. Yang penting apa? Aku lakukan bagianku. Oke? Ya Pak yang bersinar itu tengahnya. Dari tadi Tuhan melihat wajahmu Pak. PR-mu banyak loh Pak. Tolong dipeluk istrinya dulu Pak. Yes. Gitu loh Pak Kuanto. Langsung Pak Kuanto gitu. Wih langsung ya saudara. Aduh. Luar biasa.
Saudara, sebetulnya diberkati itu gampang kok. Serius, kayak gitu-gitu tuh loh. Itu sudah diberkati Tuhan, karena tulip itu sudah seneng gitu. Tuhan enggak tahan, enggak diberkati. Malaikat, kirim 3M. Aku sudah lihat dia tuh puas, kirim 3M. Jangan ditunda, gitu saudara. Lihat 3M langsung, wah amin, amin, amin. Sampai di rumah peluru hilang kabeh. Jangan saudara. Bila perlu kalau doa sama Tuhan tuh suami itu gandengannya tuh mesra. Jadi laki nih. Sini nonik kita gandengan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saudara gandengannya gandengan, begini. Tanganin nonik digini non. Ikut kuraba-raba tuh berdoa. Artinya gini, enggak apa-apa, itu kan suami sendiri, istri sendiri enggak apa-apa. Sambil Tuhan, terus tangannya istri gini, Tuhan, kenapa? Rempelasan istriku Tuhan. Coba saudara, kalau doa menghadap Tuhan tuh jangan tegang, santai, dinikmati. Kalau saudara masih datang sama Tuhan, suami istri tegang berarti hubunganmu belum harmonis. Ketahuan. Kalau hubungannya harmonis datang ke Tuhan tuh tidak akan tegang. Biarpun saudara peluk istrimu sambil doa, senang kok Tuhan. Ya gitu loh nak. Kamu minta apa sih mobil? Besok datang nak. Wes amin ya. Ya toh saudara, gampang Tuhan itu. Ya. Istri gini, denger no itu Pak, denger no. Saudara enggak usah menuntut pertobatan yang lain. Dimulai dari kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya, jadi saudara kasih kenapa roh jahat bisa masuk kembali? Karena kau tidak punya kehidupan firman Tuhan. Karena kau terlalu santai, malas, suka penundaan dan suka meremehkan dan kau tidak punya roh pertobatan. Makanya setannya apa? Balik lebih parah, lebih parah. Ketika kita tidak punya roh pertobatan, setan itu akan kembali, enggak seperti dulu, lebih parah dari sebelumnya. Makanya kalau saudara lihat gini, loh orang ini kok tambah kumat ya, tambah hebat daripada yang dulu. Apanya? Setannya. Kenapa? Hatinya sudah jahat, enggak mau bertobat, tambah keras hati itu setan ini tambah mantap segelilek kata setan gitu saudara. Seperti itu, jadi harus hati-hati saudara ya. Nah sekarang kunci pertumbuhan bagaimana kita bisa berbuah lebat. Saya terus cepat saja. Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Dan karena itu ya berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tanah yang baik itu artinya hati yang bersih saudara. Hati yang bersih, hati yang punya kelaparan, kehausan akan firman. Apa arti haus dan lapar firman? Orang yang tidak pernah merasa dirinya sudah dan sudah dan sudah. Nah, namanya haus itu pengen lagi. Tuhan apalagi hari ini aku lakukan apa lagi Tuhan. Hari ini harus taat apa lagi Tuhan di sini. Terus itu namanya haus dan lapar saudara. Bukan, oh Tuhan sampai kapan? Loh kenapa aku terus? Saudara, itu namanya tidak haus dan lapar. Kalau haus dan lapar, saudara akan tanya Tuhan, hari ini apalagi Tuhan? Ya pijatono toh suamimu. Astaga Tuhan, tidak ada yang lebih baik dah Tuhan. Suami itu walaupun tidak suka pijet, tapi kalau istri yang pijetin, pasti suka toh. Iya tahu, Pak tuh kiri langsung kuat. Apa sih itu belum loh ya? Saya ini gini loh saudara, semakin saya sering kali menyebut nama saudara, itu semakin viral di roh. Oh iya, tidak percaya ya sudah. Berarti nama saudara itu sering kali keluar dari mulut saya ini saudara. Ya, saking seringnya makanya jadi kayak orang latah. Tidak disetting, tidak disengaja, keluar kenapa? Saking viralnya di roh. Tuhan. Pak Guanto yang rambutnya putih kan ada 2 rambut putih yang jelas. Yang mana kata Tuhan? Sing ganteng kok koboi loh Tuhan. Nah, saudara terkasih ya. Jadi saudara itu yang selanjutnya yang terakhir saudara. Hati yang bersih. Terus saudara
Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Artinya gini, jadilah orang yang tinggal dalam kedaulatannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kesukaannya Tuhan, seleranya Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Pasti kau berbuah-buah lebat. Yang paling terakhir adalah menjaga hatimu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau sudah dibersihkan, dipulihkan, ditahirkan, diurapi, jaga terus hati kita. Jaga. Bagaimana cara menjaganya? Kalau jatuh cepat apa? Dibereskan. Kalau jatuh lagi cepat apa? Minta ampun. Kalau jatuh lagi cepat apa? Dibersihkan. Kita rajin bersihkan, kita rajin bereskan, maka di situ akan apa? Terjaga kesterilannya. Amin, saudara.